Shalom. Kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Dia yang sudah memberikan segala-galanya. Dia Yesus yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lawat kami semua Tuhan. Lawat setiap pribadi kami. Kami hanya rindu menyenangkan. Kami rindu memuliakan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara sidang jemaat bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh
sungguh mulia. Katakan, dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bersama-sama katakan sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar, haleluya, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, kami bersyukur Tuhan saat hari ini karena kasih-Mu yang besar, karena cinta-Mu kepada kami semua, kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus atas pengorbanan-Mu bagi kami semua. Sungguh kami bersyukur saat hari ini kasih-Mu nyata dalam hidup kami, kasih-Mu nyata di dalam pribadi kami. Kau yang menguatkan kami melewati segala badai percobaan, karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, sungguh indah. Amin. Terima kasih ya Tuhan, saat hari ini kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Urapi kami semua saat hari ini dengan sukacita yang dari sorga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Yeshua is Lord.
Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nation. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nation. He is enthroned on righteousness. He is enthroned on justice. His blood has overcome the enemy of my soul. He is almighty deliverer. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Amen. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nation. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nation. Katakan, He is enthroned on righteousness. He is enthroned on justice. Hallelujah. His blood has overcome the enemy of my soul. He is the mighty deliverer. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Musik. Haleluya. Dimahkotai kebenaran, dimahkotai keadilan. Darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Hey, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Katakan segala bangsa, segala bangsa, segala bangsa. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian kembali. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan dengan iman,
jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan bersama-sama, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, lawat setiap hati kami. Bagaimanapun situasi hati kami percaya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku. Amin. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau naikkan pujian pertolongan-Mu. Berada dekat-Mu. Amin. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Amin. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sedang coba bagi berdiri kembali. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidup.
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu senantiasa kami rasakan dari waktu ke waktu. Bahkan sedetik pun tidak pernah Tuhan tinggalkan kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna, penyediaan-Mu sempurna, berkat-berkat-Mu juga sempurna di dalam hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk kami boleh tetap mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah nyanyian pujian yang sudah kami dengarkan, kami boleh naikkan kepada Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh duduk diam untuk sebentar membuka hati kami dan mendengar sebagian daripada sabda-Mu. Sebab kami tahu bahwa hidup kami tergantung sepenuhnya kepada firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Urapi hamba-Mu, ya Tuhan, dengan tidak ada apa-apanya. Biarlah Roh Kudus, roh yang tidak terbatas, itu mengurapi dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Boleh ya saya buka masker Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Haleluya. Begitu dong. Jadi kelihatan gantengnya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bagaimanapun juga melalui berbagai macam persoalan dan pergumulan selama musim pandemi, mungkin ada satu ketakutan yang luar biasa, ada satu kecemasan yang luar biasa. Tetapi kalau boleh sampai hari ini kita harus berkata Ebenezer. Amin, Bapak Ibu. Sampai di sini Tuhan menolong. Itu arti Ebenezer. Artinya melalui ketakutan, melalui kecemasan, melalui pergumulan yang panjang, Tuhan masih menolong dan memberi kesempatan kita untuk memuji nama Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin ya. Tetapi masih banyak bangku-bangku yang kosong. Nah ini di mana-mana gereja itu terjadi Bapak Ibu. Bukan cuma di sini. Di tempat saya melayani di GBI Citra Garden 1 itu jumlahnya juga menurun.
ya, jumlahnya menurun. Ada beberapa yang masih menginginkan pakai ya live streaming gitu ya. Dari rumah dia bisa mengikuti secara virtual begitu. Ya, melalui YouTube. Nah, tetapi ada yang begitu setia menggebu-gebu. Nah, ini justru Bapak Ibu yang setia, ini yang udah opa oma. Saya rindu, saya kangen beribadah, saya mau ke gereja. Nah, sekarang hadir. Padahal menurut aturan pada waktu itu PPKN atau apa sih? Banyak istilah-istilah ya. Nah, yang sudah lansia memasuki 60 ke atas cukup di rumah saja, nggak perlu menghadiri pertemuan-pertemuan raya seperti ini. Tetapi justru yang senior-senior ini, kalau boleh saya bilang tua, bukan tua, yang senior, ini justru yang setia, yang kangen dengan suasana ibadah. Nah, ini justru yang muda-muda kepenginnya maunya di rumah. Ya. Maunya di rumah, mager. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, buat kesempatan buat kita, kalau Bapak Ibu Saudaraku masih diberi oleh Tuhan. Amin. Kita masih menikmati kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita ibadah raya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat nats firman Tuhan terlebih dahulu pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10 kita akan membaca bersama-sama karena tidak begitu banyak. Multimedia bisa tolong ditayangkan bacaan ayatnya 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari, 1, 2, 3. Camkanlah ini. Sudah ketemu? Ada multimedia, sudah ada? Belum? Ya, silakan dibuka kitab sucinya Bapak Ibu. Ya, Alkitab suci, handphone suci, semuanya. Mari kita membaca, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita terima dari Tuhan adalah sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Pasti punya rencana, pasti punya tujuan. Amin ya. Tuhan itu tujuannya sempurna. Itu sebabnya ada pantun buat kita. Jaga diri di musim pandemi. Cakep. Pandemi corona dari kota Wuhan. Kalau kita mau diberkati, taat saja pada firman Tuhan. Yang setuju katakan yes. Amin. Luar biasa ya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah kita baca pagi hari ini. Kita mau telaah satu persatu. Temanya tentang persembahan dan persepuluhan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biasanya tema-tema ini kurang favorit. Ya, biasanya tema ini kurang favorit. Waduh, ini pasti gereja lagi butuh duit. Ya, gereja lagi butuh dana yang banyak. Dan biasanya juga ada hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya, aduh, sungkan nih mau ngomong tentang firman Tuhan, tentang uang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setuju atau tidak, ini tetap bagian firman Tuhan. Katakan amin. Jadi segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan tertulis di dalam Alkitab perlu disampaikan semua. Amin. Jangan cuma masalah berkat, juga bukan cuma masalah mujizat, bukan masalah tanda-tanda heran yang menyertai setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan, tetapi juga semuanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang ditulis oleh firman Tuhan, semua harus diberitakan secara proporsional. Enggak boleh tidak. Gak boleh tidak, harus diberitakan secara proporsional. Apakah Tuhan butuh duit kita? Enggak. Apakah Tuhan butuh korban? Kalau misalnya di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, butuh daging kambing, butuh daging sapi, butuh lemak-lemaknya? Enggak butuh. Tuhan enggak perlu makan Bapak Ibu. Enggak perlu sate kambing guling, enggak perlu. Enggak perlu. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ya di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai 10 yang sudah kita baca. Harus kita taati karena itu adalah bagian dari firman Tuhan. Ada satu cerita begini. Bapak Ibu tahu ya kasus yang pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu antara suku Dayak dengan suku Madura di Kota Sampit. Pernah ya mungkin kalau pernah mengalami hidup di zaman Orde Baru gitu ya, itu zaman Orde Baru. Perang antara orang Dayak dan orang Sampit. Ya, satu kali saya pelayanan di sana, saya ditanya keluar dari hotel, naik angkutan travel mau menuju ke kota berikutnya untuk saya pelayanan. Saya ditanya, Bapak menginap di situ? Iya, kenapa? Bapak enggak takut? Takut? Enggak tuh, enggak ada rasa takut apa-apa. Lalu dalam sepanjang perjalanan cerita, singkat cerita, poinnya yang disampaikan oleh dia kepada saya, Pak, itu adalah markas tempat orang Dayak menyortir kepala orang Madura. Hah? Saudara tahu ya menyortir? Melihat satu persatu, ya, meneliti satu persatu. Kalau yang kurang baik sisihkan, yang baik dikumpulkan di tempat yang baik. Itu untuk menyortir kepala orang Madura. Hah? Sampai sebegitunya. Saya pernah tahu dengar cerita. Nah, tetapi itu lebih vulgar lagi buat saya bahwa di tempat itu adalah tempat penyortiran kepala orang Madura. Artinya orang Madura yang berilmu, ya, itu kepalanya dipisahkan. Kalau yang tidak berilmu, dicemplungin. Hotel itu pinggir sungai besar, Bapak Ibu. Saya bilang sama dia, saya enggak takut apa-apa. Memang sebelumnya ada pelayanan ke daerah selama sepekan, saya udah persiapan. Saya udah persiapan dengan puasa, dengan doa, dan lain sebagainya. Jadi roh ada yang ada pada saya itu begitu kuat, begitu luar biasa, begitu besar.
Jadi nggak ada rasa ketakutan dicekam, apalagi ada arwah-arwah yang mengganggu begitu ya. Nggak ada Bapak Ibu. Oke, yang saya mau ceritakan begini loh, ada trauma yang luar biasa antara orang Madura yang selamat dengan orang Dayak. Ya, ada trauma besar. Nah ceritanya begini, yang selamat yang sampai mengungsi ke Jakarta, merantau di Jakarta kembali dan berhasil. Nah ingin pulang Bapak Ibu ke Surabaya, ke Madura, karena Madura kan nggak ada airport, adanya di Surabaya. Lalu belilah si bapak ini, dibelikan oleh orang yang lebih muda, ini bapak ini sudah cukup tua. Beli tiket pesawat, masuk ke sebuah pesawat yang ada kelas-kelasnya begitu ya. Maklum di Jakarta sudah berhasil jualan besi bekas, jualan kayu-kayu begitu ya orang Madura. Lalu kemudian si orang Madura ini masuk ruangan pesawat, tanpa memperhatikan rambu-rambu, tanpa bertanya dengan yang ada di situ, pokoknya udah main duduk aja. Rupanya dia melihat satu kursi-kursi di kelas tertentu yang lebih gede, yang lebih lebar, yang lebih nyaman, yang ada kelasnya ya, duduk di situ. Lalu kemudian datang orang berikutnya, mau duduk di tempat yang sama. Dia bilang begini, Pak, itu kursi berdasarkan dengan yang ada di sini, ini kursi tempat duduk saya. Ini kata anak muda ini. Lalu si orang Madura tanya, Boabo sampian siapa dek? Loh, saya ini penumpang Pak, saya penumpang sama seperti Bapak. Saya mau duduk di tempat itu karena itu kursinya nomornya sama dengan tiket saya Pak. Boabo, ya ada bisa tayo. Kalau saya sudah duluan duduk di sini, lu sampean itu cuma penumpang sama seperti saya. Sampean sesama penumpang, enggak boleh saling mengusir. Wah, daripada bertengkar rame-rame, si orang muda ini ngomong sama pramugari. Mbak, tolong, ini Bapak nomor kursinya bukan di situ. Lalu karena pramugari siap melayani, lalu datanglah kepada Bapak ini, Pak mohon maaf, Bapak bisa lihat nomor itu, tiketnya yang dipegang Bapak itu, kasih tunjuk ke saya. Dengan bahasa yang sederhana ya Bapak Ibu, si pramugari ini melihat memang nomornya bukan di situ dan kelasnya juga bukan di situ. Harus di belakang sana. Lalu kemudian, Pak, Bapak mesti ada di belakang sana. Bukan di sini. Boabo sampian itu siapa? Mendengar perkataan itu, si pramugari menjawab, loh Pak, saya ini pramugari Pak yang melayani di sini. Tanya lagi, boabo pramugari itu apa? Nggak ngerti maklum orang Madura udah sepuh ya, udah sepuh. Tanya, pramugari itu apa? Pakai bahasa yang sederhana. Saya ini pelayan di sini. Tambah marah. Boabo sampian itu cuma pelayan tayo. Lu di rumah saya itu banyak pelayan. Nggak ada yang berani perintah sama saya. Lu sampean cuma pelayan mau perintah-perintah sama saya. Saya beli tempat ini. Lalu si pramugari juga menjaga gengsinya, jaga image, gak mau berantem dengan orang yang gak level bicaranya. Dia ngomong sama pemimpin di situ, ya supervisornya. Juga gak berhasil Bapak Ibu, sampai akhirnya dia langsung masuk ke nembus ke kapten. Tolong ada orang bermasalah. Ya, ada orang bermasalah. Kalau tidak mau dikatakan gila ya orang bermasalah. Tolong Cap selesaikan. Lalu kaptennya turun dan menjelaskan kepada Bapak ini. Selamat pagi Bapak. Kan pakaiannya lengkap gitu ya, topinya dipakai. Selamat pagi Bapak. Saya kapten penerbangan di tempat ini yang memimpin penerbangan dari Jakarta ke Surabaya. Bisa saya bantu Bapak? Saya melihat nomor Bapak bukan di tempat ini, tapi harus di belakang.
Tapi kemudian dia melihat kapten itu. Loh, sampean itu siapa? Karena pakaiannya resmi begitu. Loh, saya ini kapten pilot. Loh, apa itu, Dek? Saya ada ngerti. Pakai bahasa diturunkan yang sederhana. Dia ngomong begini, saya ini supir, Pak. Sampai pilotnya ngomong begitu. Bu, sampean cuma sopir, saya juga punya sopir di rumah banyak. Sopir saya ada berani perintah saya. Lalu lagi ribut-ribut itu di ruang kelas itu, masuklah penumpang yang lain ya Bapak Ibu. Loh, rupanya didengar percakapan itu, ada yang logatnya sama dengan Bapak itu. Orang Madura ini. Lalu, Bu, ada apa? Saya pikir temannya, Bu, Ibu temannya Bapak ini, kata si pilot ini. Coba Ibu tolong jelaskan bahwa Bapak ini tempatnya bukan di sini karena nomor tiketnya tidak di sini tapi di belakang bersama dengan penumpang yang lain. Oh beres tak iya. Sama si ibu ini. Lalu ngomong, dibisiki. Tahu bisikannya ngomong apa? Pak, kalau sampean mau sampai ke Surabaya, duduk sama saya di belakang. Kalau duduknya di sini, sampean itu sampainya ke Sampit. Karena begitu trauma dia dengan Sampit, begitu trauma dengan orang Dayak, tanpa babi bu gitu ya, langsung dia ambil tas jinjingnya, langsung dia nyelonong bersama dengan ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini cuma cerita ya, cuma cerita. Poin yang kita dapatkan dari cerita ini adalah apa? Jangan sampai ketaatan kita karena ditekan, ketaatan kita karena di pressure, ketaatan kita karena takut sesuatu. Yang setuju katakan amin. Seharusnya sebagai umat Tuhan, ketaatan kita karena pada posisi kita sebagai umat, sebagai anak dari Bapa di surga, memang harus taat. Yang setuju katakan amin. Jadi posisi kita sebagai anak dan sebagai umat Tuhan, maka harus taat. Itu yang harus kita kerjakan. Ada amin? Jangan, oh ini perintah, ini baik buat saya. Tapi perintah ini tidak baik buat saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang dikatakan oleh kitab suci, yang semua dituliskan oleh kitab suci, itu berguna untuk membangun hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari semula Tuhan sudah menuntut persembahan. Contoh cerita terkenal persembahan Habil dan Kain. Betul ya? Betul. Habil dan Kain. Tetapi Tuhan ya lebih berkenan kepada siapa? Persembahannya siapa? Habil apa Kain? Habil. Kenapa Habil? Karena Habil taat mengikuti perintah Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan lakukan ketika Tuhan menolong Adam dan Hawa, mengorbankan seekor binatang lalu dikuliti binatang itu, kulitnya lalu kemudian diberikan kepada Adam dan Hawa sebagai pakaian. Itu berbicara masalah korban yang pertama. Itu penggambaran kepada masa yang akan datang, akan korban Kristus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Korban. Jadi Tuhan menghendaki korban. Sebetulnya bukan korbannya sih, bukan karena satu mempersembahkan hewan, lalu satu mempersembahkan buah-buahan. Sebetulnya masalah ketaatan. Dan Habil melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu masalah ketaatan. Ya, apakah Tuhan butuh kambing guling? Apakah Tuhan enggak butuh buah-buahan kurang enak? Bukan, Bapak Ibu, bukan. Tuhan hanya menuntut ketaatan. Ya,
dengan apa yang Tuhan sudah perbuat. Artinya Tuhan sudah ajarkan supaya manusia mengikutinya. Sesuai dengan perkembangan zaman, gereja modern tentunya berbeda dengan gereja zaman perjanjian lama. Persembahan itu sudah diwujudkan yang paling praktis, yaitu dengan uang kita sebagai gantinya. Ya, ada anggapan bahwa gereja tabu berbicara masalah uang, seperti tadi saya katakan, ya. Tapi firman Tuhan secara proporsional. Tetapi bukan juga setiap minggu khotbahnya tentang uang. Tiap minggu khotbahnya tentang persembahan, tiap minggu khotbahnya tentang perpuluhan. Itu enggak proporsional. Ya, artinya ketika gereja itu proporsional sesuai dengan firman Tuhan, maka secara proporsional itu pasti diajarkan kepada kita semua supaya saudara dan saya diberkati. Ada amin? Ya, saya mau Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan butuh uang kita? Enggak. Butuh enggak? Enggak. Tuhan udah punya semuanya Bapak Ibu. Ya, tetapi secara kelembagaan gereja dalam pelayanan kepada umat itu butuh dana. Ada amin? Gereja mula-mula yang paling sederhana ketika dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan butuh dana untuk membiayai pelayanan. Mungkin belum ada istilah PK Bapak Ibu. Tapi untuk menghimpun dana, membeli logistik, bahan makanan, untuk diberikan kepada janda, yatim piatu, orang-orang yang terlantar, yang perlu pelayanan rasul-rasul. Begitu berkembang pesat sehingga perlu mengangkat diaken-diaken. Ada 7 orang diaken yang diangkat oleh rasul-rasul, sementara rasul-rasul mundur, konsentrasi untuk pelayanan firman dan doa. Sementara diaken-diaken ini mereka yang melayani jemaat mula-mula yang percaya kepada Tuhan. Butuh dana. Dan kisah para rasul mencatat banyak orang yang berkorban, menyerahkan uangnya. Termasuk kisah Ananias dan Sapira. Halo? Kenapa Ananias dan Sapira itu mati bohongi Roh Kudus? Sebetulnya kalau ngomong, nih saya nyumbang ya segini aja. Gak usah bohong. Matinya itu karena dia bohong. Ya, karena bohong. Misalnya kalau dia jual semuanya lah, misalnya ada 10 miliar, dia berikan 1 miliar dan gak usah ngomong apa-apa. Ini persembahan saya ya cukup 1 miliar, gak masalah sebetulnya. Masalahnya dia bohong kepada Roh Kudus. Ya, banyak orang yang cinta Tuhan yang rela memberikan hartanya, yang menjual ladangnya dan diberikan kepada rasul-rasul untuk persiapan pelayanan. Jadi yang butuh uang bukan Tuhan. Sekali lagi yang butuh uang bukan Tuhan. Tetapi secara kelembagaan gereja itu perlu bayar listrik, bayar air, maintenance ruangan, alat pembersih udara supaya virusnya mati. Alat-alat musik, dan mungkin tenaga yang memainten ruangan ini perlu dibiayai. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita supaya membawa persembahan, bukan memberi. Saya mau garis bawahi. Membawa persembahan kita kepada Tuhan. Karena apa? Apa yang ada pada milik kita datangnya dari sono. Amin. Datangnya dari Tuhan. Jadi kita membawa, mengembalikan, ini loh Tuhan, ini milikmu. Bukan punya kita. Kita cuma diberi mandat untuk memanage, untuk memaintain apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Itu Bapak Ibu.
Nah, kita mau belajar ya, bagaimana cara menabur secara proporsional. Yang pertama Bapak Ibu, kita menabur secara proporsional. Di dalam ayatnya 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 berkata begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit atau banyak di dalam ayat ini tidak boleh diartikan sebagai jumlah. Contoh kasus Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, ada janda yang memberikan 2 peser, tapi Yesus puji. Ada seorang kaya yang memberikan mungkin segepok uangnya, tapi Yesus enggak puji. Karena apa? Orang yang memberi segepok uangnya, di rumah masih ada bergepok-gepok lain. Di bank mungkin ada masih banyak simpanan-simpanan lain. Sementara seorang janda ini yang memberikan 2 peser, setelah memberi dia kagak punya apa-apa. Jangankan untuk makan 1 pekan, ya, untuk hari itu, untuk mungkin cukup habis itu nyemplungin persembahan, gua sudah nggak punya apa-apa lagi. Artinya dengan 2 peser dia sudah memberikan seluruh hidupnya. Luar biasa. Jadi bukan masalah jumlah ya. Ada seorang yang suka jajan, ya kita lah ya, yang suka jajan kita. Kita suka jajan nggak? Suka ya, bakmi, bakso, bakwan, bakpao, bakyak, barongsai, semua dibeli. Bakso, daerah sini 1 porsi berapa ya? Kalau di Kalideres sih bakso Jawir itu terkenal ya. Saya bukan promosi, nggak di endorse sama bakso Jawir. Itu 1 porsi udah 33. Bakso. Kalau di sini bakso berapa ya, Om ya? Si Om nggak pernah beli bakso nih. Masuknya resto yang besar ya. Saya contohnya resto yang kecil aja, bakso, makan bakso. Berapa sih porsinya? 20, 25, 30? Berapa? Ci, berapa ya Ci ya? 20 ya, aduh nggak pernah beli bakso juga. Nggak pernah beli bakso. Bakso yang mahal, bakso itu ya apa sih, apong ya, itu mahal ya. 1 porsi saya pernah beli itu 1 porsi di rest area ya kebetulan ya. Waduh capek gitu ya rasanya, waduh makan yang pedas-pedas, yang panas, wah seger gitu ya, beli itu 1 porsi lumayan 75.000 ya. 1 porsi, ya kenyang sih, kenyang kalau untuk perut saya udah kenyang. Saudara, kita beli jajan bisa mungkin minim 30 ya. Sampai mungkin ya sampai 1 porsi itu bisa ada yang ratusan mungkin. Mohon maaf. Tapi persembahan kita cari nominal yang paling kecil. Kalau di situ ada nominal yang paling kecil, itu yang diambil untuk persembahan. Oh, di sini enggak ada ya. Di sini enggak ada, di Citra banyak. Diambil nominal yang paling kecil. Saya mau ngajak Bapak Ibu, Om Tante semua berpikir, proporsional enggak? Kita beli bakso, tadi saya katakan di tempat saya 30 ya. Saya sama anak sama istri biasanya kadang nambah pangsit. Itu bisa habis sampai 150 atau sampai 175 bertiga. Tapi kalau persembahan saya pribadi ya, tidak lebih besar dari 50, itu namanya mbocengli. Tahu ya mbocengli ya? Om tahu ya mbocengli ya Om ya? Apa Om artinya mbocengli Om?
Proporsional enggak Bapak Ibu? Ayo kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini masalah uang ya. Nah kalau masalah waktu yang kita korbankan kepada Tuhan, berapa jam kita berdoa? Proporsional enggak dengan jam kita nonton bola Om? Halo Om? Om yang suka nonton bola, koko. Ya, tante-tante juga sekarang rajin nonton bola karena pemainnya ganteng-ganteng, muda-muda. Nonton bola itu bisa 2 jam, doa 10 menit, nguapnya 25 kali. Ini proporsional kita membawa persembahan kepada Tuhan yang dalam bentuk uang. Kita jajan bisa lebih besar dengan persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Enggak proporsional. Ya, enggak proporsional. Kita bisa jajan 75.000, tapi persembahannya, mohon maaf nih, goceng. Dengan alasan, pendeta gua kan udah kaya. Tuhan juga sudah maha kaya. Bukan untuk pendeta, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk organisasi gereja di mana kita tertanam. Itu butuh biaya. Yang setuju katakan amin. Ya, secara proporsional kita bawa kepada Tuhan, bukan sedikit atau banyak. Ada amin? Kalau Bapak Ibu punya deposito miliaran di rumah, tapi kolektornya cuma 10.000, naik tuh, bukan goceng, ceban. Kalau nyumbang misalnya dana, gereja butuh dana, ya udahlah gua nyumbang deh cepet ceng. Tapi sementara miliaran lagi di rumah, proporsional enggak? Kalau yang depositonya miliaran, nyumbang 100.000 buat gereja, enggak proporsional Bapak Ibu. Enggak proporsional. Saya mau katakan, kalau kita punya berkat lebih, kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terbaik. Ya. Nah, lalu yang kedua, kita membawa dengan sukacita. Itu prinsip yang kedua. Jangan kemudian uangnya diremas-remas. Sampai bendahara itu kalau buka uang persembahan saudara, itu pelan-pelan. Takut patah itu uang kertas yang diremas-remas. Takut yang kedua, ketakutan yang kedua supaya nolnya enggak jatuh. Dibuka pelan-pelan, dijembreng, diginiin, dilos-los supaya rata. Karena uangnya diremes-remes begitu Bapak Ibu. Dulu di tempat saya banyak, tapi saya harus mengajar. Sekarang kalau persembahan rapi, mulus-mulus. Karena apa? Karena gereja mengajar, karena pemimpin-pemimpin yang tahu firman Tuhan mengajar. Bendahara, istri saya bendahara. Beberapa tahun yang lalu itu bendahara full, baru 2 tahun ini diganti. Itu istri saya bersikeras, yang terbaru dikumpulkan untuk siapa? Untuk PK hamba Tuhan. Dikasih yang jelek, oh enggak mau. Pasti tuker ke bank yang baru. Untuk apa? Memberi yang terbaik. Seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, memberi dengan sukacita. Ini ada satu cerita, ini teman saya. Orang Malang ya, orang Malang itu maksudnya orang yang menderita bukan, orang dari daerah Malang ya. Dia naik becak di Surabaya, pakai bahasa Jawa ya, Pak nangkono piro. Dia orang tukang becaknya itu orang Surabaya. Ya 5.000 saja Dik. Cek larangi, kok mahal gitu loh ditawar sama teman saya. Dah 1.000. Lalu sudah naik. Begitu naik becak, ini ngebut. Bemo disalip.
Ada motor disalib, ini becaknya ngebut. Lah ini teman saya ini, anak gadis masih perawan. Mohon maaf sampai sekarang enggak menikah. Pak, saya belum nikah Pak. Ojo ngebut-ngebut Pak. Pak, ojo banter-banter Pak. Pak, jangan kenceng-kenceng Pak. Teriak-teriak. Begitu turun, buka dompet sambil ngomel-ngomel. Sampean itu loh, nggak tahu ini. Saya ini ketakutan. Sampean itu kenceng banget. Kasih uangnya 1.000, udah lecek lagi. Dijawab sama tukang becaknya, Bu, sampean 1.000, kepingin selamat. Bu, sampean cuma ngasih 1.000, kepingin selamat. Seandainya tukang becaknya itu jadi Tuhan, lalu Tuhan ngomong sama saudara, sampean itu persembahannya cuma 1.000, pengen masuk surga, sampean kenal orang dalam dah. Betul gak? Loh, Tuhan sudah kasih semuanya loh, amin. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mengorbankan, tubuhnya dipecah-pecah, darahnya dicurah dan mati di atas kayu salib. Buat Bapak Ibu Saudara, orang-orang berdosa, ada pengampunan, ada keselamatan. Ayo kita membawa persembahan karena kebaikan Tuhan. Tuhan, aku tak bisa membalas kasih-Mu yang besar. Cuma ini yang bisa kami bawa sebagai persembahan. Amin Bapak Ibu, amin. Tuhan gak menggerutu loh. Waktu di atas kayu salib, aduh gua nyesel. Gua mati begini, gua nyesel, bener nyesel. Orang lu orangnya medit, orangnya pelit, orangnya kikir. Aduh gua nyesel mati di atas kayu salib. Seandainya Tuhan itu seperti tadi yang saya gambarkan dalam cerita, seperti orang Madura. Boh sampean bayar cuma 1.000, kepingin selamat dek. Syukur gak kecelakaan, syukur gak nabrak jembatan, syukur gak nabrak motor, syukur gak nabrak mobil. Seandainya ada penyesalan seperti itu dari Tuhan, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan mati, menyerahkan nyawanya buat tebusan dosa kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan sukacita, maka itu memberi kesempatan atau membuka kesempatan pintu berkat bagi apa? Orang yang memberi. Ketika kita membawa persembahan, berarti kita membuka pintu berkat buat kita. Saya diajar oleh pendeta senior, Bapak rohani saya, di Surabaya ya. Ini saya besok ke janda miskin, orang miskin, benar-benar miskin. Saya pulang dibawain pepaya dari kebun, pisang, ya banyak. Pepaya sama ya lumayan lah, 2 gitu kan banyak. Lah saya pulang lapor ke Pak Gembala, Pak, Om, saya bilang begitu, ini orang Belanda, Om, ini ada jemaat, kasihan Om, orangnya miskin, tapi ngasih barang-barang kayak begini, kan kasihan, bisa dijual, bisa uangnya dimanfaatkan untuk belanja dia. Iya itu jangan goblok ya, iya itu diberi sama desa, terima. Karena begitu ye terima, ye itu buka pintu berkat buat desa, buat dia maksudnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya baru ngerti, oh begitu ya Om. Saya mau belajar Om, saya mau belajar mendoakan terlebih dahulu. Saya doakan si ibu nenek tua ini yang memberi kepada saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dalam
yang tumpah keluar atau akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Beri, maka kita akan diberi. Ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati, ayo kita taat kepada firman Tuhan. Tadi pantunnya, hati-hati di musim pandemi. Musim pandemi corona dari kota Wuhan. Kalau kita mau diberkati, kita taat saja firman Tuhan. Ada amin? Taat sama firman Tuhan. Ini ajaran Alkitab. Tanpa prasangka buruk. Waduh, ini pendeta gua sudah kurang duit. Waduh, ini gereja gua lagi minim keuangan. Kalau sudah tahu gereja gua minim keuangan. Kalau sudah tahu kepala gua butuh duit. Kenapa kita yang ada tidak memberi? Cuma merasakan. Orang Jawa bilang, kecut. Kasih itu dengan tindakan. Yang setuju katakan amin. Ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga menabur dengan iman. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sekali lagi kata kuncinya adalah yang menumbuhkan buah-buah kebenaran. Itu siapa? Tuhan. Ada kan Paulus pernah ngomong, saya menabur, yang lain menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Lalu kita melihat di dalam Mazmur pasal 127. Nah, ini Mazmur pasal 27. Kita lihat ya. Mazmur pasal 127. Oke, Mazmur 127. Bisa dibukakan tolong multimedia. Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 sebentar. Udah? Oh belum. Oke. Iya, Mazmur 127. Iya, ayat yang kedua. Ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah yang mengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk jauh sampai malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Sia-sialah usaha kita kalau tanpa berkat Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka sia-sialah harta yang kita kumpulkan. Kata lainnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ayo kita membawa kepada Tuhan dengan tidak ada pamrih. Nanti kan pasti aku mau nyumbang deh 10.000, pasti nanti aku dapat berkat 100.000. Aku mau nyumbang 100.000 supaya dapat 1 juta. Aku mau nyumbang 1 juta supaya dapat 10 juta. Aku mau menabur 10 juta supaya dapat 100 juta. Ada harapan, itu namanya pamrih. Tetapi tanpa ketulusan, tanpa sukacita, Tuhan tidak menumbuhkan. Bukankah pernah beredar kabar, banyak kabar gagal panen? Betul enggak? Tiba-tiba saja, ini musim lagi baik nih, datang hujan, 1 hari 1 malam enggak pernah berhenti, banjir, tanamannya puso, layu sebelum berkembang, mati, panen, dijual harganya murah, ya, kering, tiba-tiba ada hujan, banjir, bawangnya busuk, cabenya busuk. Sementara cabai melambung tinggi di Jakarta 100.000, 120.000. Di daerah yang terkena bencana. Ngambil aja enggak mau.
karena barangnya busuk. Karena semuanya itu Tuhan terlibat di dalamnya. Ada amin. Tuhan bisa dengan petikan jari mengatakan berhasil, dan dengan petikan jari gagal. Buat kita orang percaya, kita harus mengandalkan Tuhan 100% di dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah ini saudara-saudara, Tuhan yang menyediakan roti, Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, Tuhan yang memberkati kita. Kalau kita melaksanakan firman Tuhan itu dengan taat, dengan percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita tidak pernah kekurangan. Yang setuju katakan amin. Ini bukan prosperity theology ya, karena ini ada ayatnya. Daud menjadi saksinya, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi dalam rentang perjalanan kehidupan saya, tidak pernah melihat anak-anak Tuhan meminta-minta roti. Artinya hidup terlantar. Mungkin Tuhan izinkan terjatuh, tapi Tuhan menopang tangan. Amin. Mungkin izinkan kesulitan, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Halo, masih percayakah bahwa Tuhan masih setia di dalam hidup kita? Amin. Ayo kita membawa yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dan persembahan persepuluhan. Tuhan gak butuh duit kita, tetapi secara organisasi, secara kelembagaan, gereja perlu ditopang dengan keuangan kita. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ketika firman Tuhan ini kita resapi dan kemudian kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan menjadi kenyataan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Mari tim musik dan pemuji. Kita akan mengangkat sebuah lagu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Haleluya. Ajarku haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Tuntunlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan sekali lagi, ajarku mengerti. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya supaya setiap kami diberkati. Terima kasih. Ajar kami mengerti buat setiap rencana Tuhan. Ajarku mengerti untuk setiap pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tuntunlah jalanku dalam terang firman-Mu. Terima kasih. Ku berharap terima kasih Tuhan padamu. Katakan Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku heran. Tuhanku, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu,
buat setiap mujizat-mujizat yang Kau nyatakan, buat pemeliharaan dari waktu ke waktu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, barang sedetik pun Engkau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhan ku heran, Tuhan, kami percaya tanda-tanda heran. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan sekali lagi, menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Dan biarlah setiap kami diajar untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada setiap perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajarkan kami taat untuk membawa persembahan kami dengan sukacita, dengan rela hati, dengan iman ya Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami. Tidak berbicara nominal, tidak berbicara besaran Tuhan. Tetapi Tuhan membutuhkan ketaatan kami. Ketika kami taat, maka Tuhan tidak bisa menahan berkat-Nya yang besar. Ketika kami taat, Tuhan tidak mampu menghentikan tangan-Nya untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati, ajar kami supaya mampu untuk hidup taat senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kelemahan kami, dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Yang sampai hari ini mungkin kami belum taat ya Tuhan. Ajar kami mau taat setiap saat. Apapun yang Tuhan ajarkan bagi kami. Berkati hamba-Mu, gembala jemaat di tempat ini Om Halim dan Tante. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan untuk tetap setia melayani domba-domba milik Tuhan di tempat ini. Para pengerja, staf gembala yang lainnya yang turut terlibat di dalam pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kami percaya Tuhan terlalu sanggup untuk menolong hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan pergumulan yang berat ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur yang diberkati sama-sama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam ruang persembahan. Kita mempersiapkan semua yang terbaik. Sebagaimana pengajaran firman Tuhan hari ini, kita mau bawa yang terbaik bagi Tuhan.
Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa apa yang kami bawa pada hari ini adalah untuk memuliakan-Mu. Saat hari ini Tuhan, bukan nilai, tetapi ketulusan hati kami. Kami membawa dengan sukacita segala persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan selalu menjaga kami, memberkati kami. Karena itu, saat hari ini kami membawa semua persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Untuk pengumuman seperti biasa hari Minggu tetap ada ibadah di tempat ini dimulai jam 9 pagi. Ya, untuk diperhatikan dimulai jam 9 pagi. Jadi kami berharap semua bisa hadir tepat pada waktunya. Dan untuk selanjutnya, apakah ada pengumuman tambahan dari ibadah yang lain untuk pemuda remaja ataupun dari sekolah minggu? Oke. Kalau tidak ada, kita akan ibadah saat hari ini. Mari saudara semua bangkit berdiri. Saya minta kepada Bapak Pendeta Midian untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami bersatu hati datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan menyempurnakan dan memberkatinya. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini, baik pemusik, penyambut jemaat, bahkan hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya dimanapun hamba-Mu melayani.
biar urapan dan berkat Tuhan biar disampaikan kepada umat-umat yang lain dan mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan bertujuan ingin memberkati hidup kami lebih lagi daripada apa yang sudah kami terima. Karena itu Tuhan, biar ketaatan kami kepada firman-Mu kami akan lakukan dengan segala kekuatan, kemampuan yang Kau anugerahkan kepada kami. Biar kami mempersembahkan sesuatu. Apakah itu perpuluhan, apakah itu persembahan, kami melakukannya secara profesional. Kami melakukannya dengan sukacita. Kami melakukannya dengan iman. Biar Tuhan akan membalaskan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan setiap pribadi, setiap sidang jemaat-Mu yang hadir. Dan termasuk mereka yang tidak dapat hadir apapun halangan mereka. Tuhan, Engkau tahu pergumulan yang mereka hadapi. Masing-masing pribadi dan keluarga. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa, Engkau jamah setiap keluarga, setiap pribadi, biar mereka Tuhan mendapat kekuatan baru di dalam Engkau. Makasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hancur Tuhan pulihkan. Biar pada hari-hari yang akan datang, kami semakin setia, semakin mengasihi Engkau. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami Tuhan. Engkau tahu saat ini negara kami sedang mengalami permasalahan. Tuhan, berikan kepada mereka para pemimpin kami hikmat dan rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya. Agar roda pemerintahan kami berjalan dengan baik. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberikan rasa aman dan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan rakyat bangsa ini. Sehingga kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Makasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong sekali lagi Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala. Kami tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka. Sehingga pagi hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kami. Mungkin ada gangguan kesehatan atau apapun. Tuhan, biar Engkau beracara atas hamba-Mu ini. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh yang mengganggu tubuh hamba-Mu ini menjadi sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan sidang jemaat-Mu yang lain. Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biar kasih dan kuasa-Mu menjangkau mereka setiap pribadi. Oleh bilur-bilur Yesus. Segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang mereka alami juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, Tuhan juga sertai kami dalam perjalanan pulang dengan tiada kurang suatu apapun. Kawal kami dengan para malaikat-Mu yang gagah perkasa. Arahkan kami pada jalan keselamatan-Mu. Biar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Kami tutup bungkus diri kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan anugerah dari Bapa di sorga
dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.